tapi setidaknya santri senakal-nakalnya santri hafal tahlil ya. Ya, Setidaknya bisa baca haddad ya. ya. Setidaknya Setidaknya apa lagi? Mampulah untuk memimpin masalah halal spiritual seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Izul Mutakin di channel Akademi Santri. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah siapa namanya? Iqbal. Beliau adalah Iqbalul Ihsan ya. Teman saya waktu di pondok. Kebetulan karena kita sudah lama tidak bertemu, sekalian saya ajak buat konten ya boy, biar kamu juga eksis. Pada malam hari ini saya ingin membuat konten dengan tema kenapa sih kita harus jadi santri, apa istimewanya jadi santri, terus apa nilai lebihnya seorang santri. Karena kebetulan saya bertemu dengan teman saya waktu di pesantren ya boy. Kita dulu ya lama sudah tidak ketemu. Kita mondok berapa tahun boy? Kita awal masuk pondok itu sekitar 2011. 2011 sampai kita keluar tahun Keluar 2018. 2018. Jadi sekitar 7 tahun ya kita hidup di pesantren. Sejak lulus SMP. Lulus SMP. Ya, jadi kita sejak lulus SMP kita sudah ada di pesantren. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Artinya kita besar-besar di pesantren ya. Berproses di sana. Ya, kita berproses di pesantren. Jadi ya lebih banyak waktu kita dihabiskan di pesantren daripada di luar ya. Tahun 2018 kita keluar dari pesantren, sekarang tahun 2020 kita baru 2 tahun boy. Baru Ada 2 tahun mengabdi kepada masyarakat. Iya, berproses di masyarakat Berproses di ya. masyarakat. Menurut saya ingin dengar pendapat sampean, pendapat kamu. Menurut kamu apa istimewanya jadi santri itu? Santri banyak hal yang harus kita pahami bersama, bahwa santri itu memiliki nilai khususnya ketika kita sudah terjun ke masyarakat. Ada nilai lebih yang bisa diharapkan masyarakat kepada santri, terutama dari sisi keagamaannya, di mana masyarakat untuk saat ini sangat membutuhkan nilai-nilai spiritual yang lebih. Dan disitulah salah satu gunanya santri ketika sudah terjun di masyarakat. Apa ada jaminan boy santri itu selamanya soleh ketika ada di luar itu? Saya kira tidak semua bisa menjamin ya. Artinya kan macam-macam background dari santri itu sendiri. Kadang ada mereka yang biasa-biasa saja di pondok, tapi ketika keluar dia bermanfaat, dia bisa menyinari masyarakatnya. Kemudian ada beberapa santri misalkan dia sudah alim di pondok, namun ketika pulang ke masyarakat dia hanya biasa-biasa saja. Artinya apa ya, tidak ada perbedaan lah antara yang ini santri, yang ini yang pernah mondok, yang ini yang belum pernah mondok gitu. Tapi setidaknya santri senakal-nakalnya santri hafal tahlil ya. Setidaknya bisa baca haddad ya. Setidaknya apa lagi? Mampulah untuk memimpin masalah halal spiritual seperti itu. Iya benar. Jadi nilai lebih memang benar tadi ya. Tidak semuanya santri itu pada saatnya di masyarakat akan menjadi soleh apa. Cuma minimal santri itu pasti ya hafal tahlil. Ketika kita lupa sholat 5 waktu, setidaknya merasa bersalah. Karena kita memang didoktrin untuk benar-benar patuh terhadap aturan agama. Selain itu pesantren juga kompleks ya boy. Kita bertemu dengan masyarakat dari berbagai daerah. Kamu dulu temannya siapa saja di kamar di asrama? Karena saya dari wilayah Situbondo dan alhamdulillah saya mondok di pesantren itu ditempatkan bukan untuk golongan orang-orang Situbondo. Jadi ya saya mencoba berbaur dengan mereka. Ada yang dari Madura, ke kayak Kepulauan Sepudi, Kangian, Raas, Lombok, macam-macam. NTB, Lombok, bahkan pernah sekamar dengan kita bahkan pernah punya teman dari luar negeri ya, Malaysia ya dulu. Iya. Thailand Di ya. Thailand ada. Karena pesantren yang kita tempati ini termasuk salah satu pesantren terkemuka ya di Jawa Timur ya. Betul. Artinya alumninya se-Nusantara, bahkan ada dari luar negeri. Kalau di dalam negeri di Indonesia sendiri kayaknya sudah mencakup seluruh daerah ya.
Jadi di sana agak kompleks, teman-teman kita bisa mengetahui adat lain ya. Iya, Juga itu salah satu kelebihan dari pondok lah sebenarnya. kita terpacu juga ya untuk bersaing ya di pesantren. Apa kira-kira sistem tawaran sistem pendidikan untuk dunia luar sekiranya bisa memberikan manfaat seperti di pesantren? Saya kira apa ya? Pertama memang dari sisi sosial ya, sosial. Karena di pondok itu kita sama-sama tidak memiliki orang tua istilahnya di sana. Kita memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap teman-teman seperjuangan pondok kita misalkan begitu. Nah, dari sisi sosial itu kita bisa apa namanya itu ya? Betul. Saling membantu. Ketika ada kawan yang misalkan kirimannya kurang. Nah, dari situ kan kita bisa memiliki sifat sosial yang tinggi, nilai sosial yang sangat untuk patut kita contohkan ketika pulang ke masyarakat. Seperti kamu ya Boy, ketika kamu kiriman kurang kan dibantu sama saya. Selalu betul, seperti Mas. itu. Dulu saya ketika ini jujur ya. Jujur, ini kawan saya dulu sangat spektakuler sekali. Dia berteman dengan saya ini dari awal SMA. Pertama itu awal SMA itu karena dia orangnya cerdas, ya. Dia orangnya cerdas. Cuma ada satu. Dia nangisan. Birnyi ya Boy. Ya, istilahnya orang Madura itu birnyi. Kalau pinternya pinter dia. Ya, cuma itu karena dia masa muda ya, biasalah keegoisan itu masih tinggi. Kita sempat terjadi konflik ya Boy. Iya, konflik Ya. dulu. Tapi untungnya dia tidak sampai nangis. Jadi kita memang melewati masa sulit bareng ya, senang bareng sampai kemudian kita aktif di organisasi bareng ya Boy. Kita berdua ini di badan eksekutif mahasiswa. Jadi di pesantren itu benar-benar kompleks ya. Selain kita belajar Al-Qur'an, kita belajar bersosial, di sana juga kita diajarkan organisasi dan politik ya Boy. Ya, terutama kita dulu di BEM ya, belajar bagaimana memanajemen organisasi dengan baik, public speaking, ngomong di depan banyak orang. Kemudian ada kegiatan-kegiatan ekstra. Kalau bahasa Inggris dulu apa dulu namanya? English Student Association ya. Iya, easy. Kalau bahasa Arab apa Boy dulu? NPB. Jadi di sana memang banyak ya, dan memang mumpuni bahasa Inggris di pesantren kita. Ya kita bukan bermaksud mengagungkan pesantren, tapi rata-rata hampir seluruh pesantren seperti itu ya Boy. Iya. Itu memang mungkin bisa dijadikan acuan pendidikan. Dulu kan ada sistem pendidikan full day school ya. Nah, dan di pesantren itu full day school diterapkan sudah ya. Iya. Jadi kita 24 jam non-stop kita. tidak terlepas dari belajar, bahkan bermainnya kita ya belajar. Kita diskusi itu dijadikan hobi ya. Boy, menurut kamu membosankan enggak ada di pesantren? Saya kira dibilang membosankan ya bukan ya Mas, bukan membosankan. Apa ya? Menurut saya itu sangat menyenangkan sih. Tidak ada rasa bosan. Ya bosannya kita apa ya? Kita bosan terhadap satu hal yang itu saja mungkin. Karena keterbatasan mungkin ya. Handphone enggak boleh. Ya. Karena Internet. itu sudah kewajiban ya di sana. Kewajiban kita untuk mematuhi larangan-larangan. Salah satunya adalah menjauhi handphone itu. Ya, artinya banyak hal yang kemudian kita dapatkan di pesantren meskipun dengan keterbatasan ya, seperti larangan megang handphone, bermain internet, tapi itu justru menjadi penyemangat buat kita ya Boy. Iya, itu justru menjadikan kita semakin berkreasi di sana. Kreatif ya. Iya, karena batas akan menghadirkan suatu kreativitas kan di sana. Apa pentingnya kemudian pesantren di era sekarang Boy? Sangat penting Mas, terutama bagi generasi milenial saat ini, di mana pendidikan kita terutama di kota ini ya Boy, itu lebih kepada terjadinya dekadensi moral di sana. Banyak yang melawan terhadap guru, akhlak antara siswa dan gurunya itu sudah tidak terbentuk lagi, seperti itu. Kemudian tawuran di luar ya, Ya. kata-kata kotor sekarang menjadi sesuatu yang lumrah ya. Kemudian banyak hal. Itu pendidikan moral perlu ya seperti di pesantren. Wajib Mungkin juga pendidikan agama kan bisa menjadi pelurus dari sikap-sikap
apa yang tidak baik Budi itu. pekerti itu pokoknya nomor satu, Mas. Percuma mereka pandai setinggi apapun kepandaian mereka, kalau tidak memiliki budi pekerti itu nilainya tetap nol, Mas. Iya, artinya memang nilai moral di atas segalanya, itu yang kita dapatkan dulu ya. Jadi ini bagus ya, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, seberkualitas apapun otak kita, tapi kita tidak mempunyai nilai-nilai moral yang harus kita bangun, tidak memiliki nilai-nilai moral yang kita jaga, itu nonsen ya, tidak ada apa-apanya. Karena bagi orang-orang pesantren, kecerdasan itu hal yang biasa. Tetapi akhlakul karimah, kemudian ketaatan kita terhadap agama, aturan agama itu menjadi hal yang nomor satu ya. Kalau masalah IQ itu, masalah IQ misalnya IQ-nya rendah, ya itu tidak masalah, memang produknya seperti itu. Tapi ketika orang itu tidak punya moral, tidak punya akhlak, itu justru akan menjadi masalah ya. Ada pesan kesan untuk masyarakat, ajakan untuk ayo mondok gitu. Iya, karena bulan ini adalah bulan September dan bulan depannya lagi adalah Oktober. Terus diurut sampai Desember. Kita akan memperingati Hari Santri. Oh iya, Hari Santri. 22 Oktober. 22 Ya. Oktober. Mari kita bersama-sama yang punya saudara yang masih belum mondok, mari kita dukung pondok pesantren sebagai garda terdepan dalam memberantasi dekadensi moral ini. Jadi kita gerakan ayo mondok ya, Boy. Gerakan ayo mondok. Gerakan ayo mondok, ajakan untuk memperbaiki moral bangsa. Itu mungkin ya, Boy. Betul. Ya, karena ini memang malam ini terburu-buru, Iya. kita punya agenda lain. Iya, betul. Jadi cukup sampai di sini, kita lanjut beberapa waktu lagi. Iya. Semangat, Boy, Semangat. untuk mondok. Mau mondok lagi. Mondok lagi, boy. Ya, itu dari kami, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.